I just had to let you know you're. Wait a minute! Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Betari Nabila Zahra dari kelas KWB Siang dengan prodi Kewirausahaan dari kampus Universitas Satyatera Bhinneka. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kewirausahaan hijau atau green entrepreneurship. Apa sih itu green entrepreneurship atau kewirausahaan hijau? Nah, kewirausahaan hijau merupakan perpaduan antara prinsip bisnis tradisional dengan komitmen kuat terhadap konservasi ekologi yang dimana nantinya akan menjadi mesin penggerak ekonomi di masa depan yang akan menjawab krisis iklim melalui inovasi bisnis yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari kewirausahaan hijau yaitu dapat menyeimbangkan kesejahteraan lingkungan dengan kemakmuran ekonomi, yang dimana ini adalah respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis sumber daya. Nah, apa sih itu triple bottom line? Triple bottom line ini model yang tidak bisa hanya mengejar profit atau keuntungannya saja, tetapi dia juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan secara holistik. Adapun definisi kewirausahaan hijau menurut para ahli. Nah, kewirausahaan hijau ini menjadi salah satu sektor yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan lingkungan, yang dimana kewirausahaan ramah lingkungan atau green entrepreneurship ini menjadi solusi bagi para pengusaha untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan, menurut Simanjuntak et al. Tahun 2025. Terus, kewirausahaan hijau atau green entrepreneurship ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan karena inovasi yang ramah lingkungan dalam kegiatan usaha dapat mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dan menggunakan sumber daya yang hemat dan berkelanjutan dapat meminimalkan dampak lingkungan menurut Cohen dan Win tahun 2007. Dan adapun penerapan bentuk kewirausahaan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan karena pelaku green entrepreneurship itu sendiri cenderung taat kepada hukum lingkungan dan secara proaktif mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan menurut Gibbs tahun 2009. Nah, kewirausahaan hijau atau green entrepreneurship sendiri ini didefinisikan sebagai pendekatan yang menggabungkan praktik kewirausahaan dengan prinsip berkelanjutan, yang dimana kegiatan kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dan aktivitas usahanya, menurut Schaefer tahun 2002. Adapun menurut Pengabdian dan Masyarakat tahun 2023, yang dimana green entrepreneurship itu sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk memecahkan masalah lingkungan atau sosial melalui ide-ide kreatif inovatif yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan bagi organisasi perusahaan green entrepreneurship. Ini dijalankan oleh Green Entrepreneur Edukasi. Green entrepreneurship harus dimulai dari setiap pribadi masyarakat. Setiap individu adalah homo economicus yang meminjam istilah ilmu ekonomi. Sebagai makhluk homo economicus, setiap individu selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan ekonomi terkait terbatasnya sumber daya dibandingkan kebutuhan. Namun sayangnya, pemahaman mendalam tentang sumber daya yang terbatas itu seringkali sangat minim. Hal tersebut terbangun oleh sudut pandang sumber daya bangsa ini tersedia melimpah ruah dan boleh dieksploitasi sesukanya. Pandangan semacam ini tidak dapat dalam perspektif ilmu ekonomi. Setiap individu sebagai pelaku ekonomi harus bijak memperlakukan sumber daya alam dan transaksi ekonomi. Adapun persamaan definisi green entrepreneurship atau kewirausahaan hijau yang saya jelaskan tadi itu ada 4, yang terdiri dari berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Ketiga penjelasan ini sama-sama menekankan bahwa kewirausahaan hijau selalu bertujuan melindungi dan menjaga lingkungan melalui kegiatan bisnis.
Yang kedua, tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, semua keterangan menjelaskan bahwa bisnis hijau tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan inovasi dalam bisnis. Ketiga penjelasan ini bahwa kewirausahaan hijau membutuhkan ide kreatif, inovasi, dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Nah, yang terakhir itu kewirausahaan hijau atau green entrepreneurship ini berperan sebagai solusi terhadap masalah lingkungan. Ketiga sumber menyatakan bahwa green entrepreneurship dapat mengatasi masalah seperti perubahan iklim, sampah, dan eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya, adapun perbedaan definisi green entrepreneurship yang terdiri dari 3. Yang pertama, lebih menekankan pada konsep dasar kewirausahaan hijau, yaitu bagaimana bisnis harus menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kesejahteraan lingkungan. Penjelasan ini juga memperkenalkan konsep triple bottom line yang mencakup profit, sosial, dan lingkungan. Terus keterangan yang kedua lebih berfokus pada penjelasan akademis dan penelitian tentang kewirausahaan hijau, yang di dalamnya dijelaskan manfaat green entrepreneurship seperti mengurangi sampah, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Nah, yang terakhir itu keterangan ketiga lebih menekankan pada peran individu dan edukasi masyarakat dalam menerapkan green entrepreneurship. Penjelasan ini juga membahas konsep homo economicus, yaitu manusia sebagai pelaku ekonomi yang harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Untuk sumbernya dari mana bisa kamu lihat dari daftar pustaka. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. I just had to let you know you're